Hai semuanya, selamat datang kembali di acara kita. Hari ini, kita akan membawa Anda dalam perjalanan yang luar biasa melalui waktu dan ruang. Hari ini, kita akan membahas kisah tentang ambisi, teknik, dan usaha gigi untuk menghubungkan dunia kita. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia berusaha mengatasi batasan alam dan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kisah tentang terusan Panama, sebuah proyek yang telah menjadi simbol dari tekad dan inovasi manusia. Ide jalan pintas melalui Panama bukanlah hal baru. Bayangkan, ini tahun 1800-an. Para penjelajah Eropa sedang mencari rute yang lebih cepat dari Atlantik ke Pasifik. Para penjelajah seperti Vasco Núñez de Balboa bermimpi menemukan jalan yang lebih cepat dan aman. Mereka membayangkan berlayar melalui Panama daripada mengarungi perjalanan berbahaya mengitari Amerika Selatan. Mereka bermimpi berlayar melalui Panama daripada mengarungi perjalanan berbahaya mengitari Amerika Selatan. Lautan yang ganas dan rute yang panjang membuat perjalanan ini sangat berisiko. Maju cepat ke tahun 1800-an. Dunia berubah dengan cepat. Industrialisasi sedang booming. Perdagangan global meledak. Kebutuhan akan rute yang lebih cepat dan efisien semakin mendesak. Terusan melalui Panama bukan hanya mimpi lagi, tapi menjadi kebutuhan. Rencana mulai dibuat dan pekerjaan awal dimulai. Tapi ada masalah besar. Tantangan teknis dan logistik yang luar biasa menghadang di depan. Membuat jalan melalui hutan Panama adalah pekerjaan yang sangat besar. Penyakit merajalela, teknologinya terbatas, kondisi alam yang keras menambah kesulitan, dan lanskap politiknya rumit. Banyak kepentingan yang bertabrakan membuat proyek ini semakin sulit. Tapi itu tidak menghentikan orang untuk bermimpi. Mereka terus berusaha, berjuang melawan segala rintangan. Dan satu orang khususnya bertekad untuk mewujudkan mimpi ini. Ferdinand de Lesseps, seorang insinyur yang gigih, memimpin upaya ini dengan semangat yang tak tergoyahkan. Namanya Ferdinand de Lesseps. Kalian mungkin mengenali namanya. Dia adalah otak di balik terusan Suez yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Setelah sukses, de Lesseps mengarahkan pandangannya ke Panama. Dia yakin prinsip yang sama bisa diterapkan. Dia salah. Tantangan di Panama jauh lebih besar. Medannya keras, hutannya tak kenal ampun, dan kemudian ada hujan. Hujan deras mengubah lokasi konstruksi menjadi mimpi buruk berlumpur yang penuh nyamuk. Tapi ancaman terbesar bukanlah lingkungan, melainkan penyakit. Malaria dan demam kuning melanda para pekerja. Ribuan orang meninggal. Jumlah korban jiwa sangat mengejutkan. Proyek itu menghabiskan banyak uang. Pada tahun 1889, upaya Prancis bangkrut dan kalah. Impian terusan Panama sepertinya hilang. Amerika Serikat, dengan ambisi kekaisarannya sendiri, melihat peluang besar di depan mata. Mereka melihat potensi untuk menghubungkan dua samudra dan mengubah jalur perdagangan dunia. Presiden Theodore Roosevelt, seorang pria yang dikenal karena tindakannya yang berani dan visinya yang luas, menjadikan terusan Panama sebagai prioritas nasional. Dia melihatnya sebagai kunci untuk memperkuat kekuatan maritim dan ekonomi Amerika. AS mengambil alih proyek tersebut pada tahun 1924, setelah Prancis gagal menyelesaikannya. Mereka datang dengan tekad dan sumber daya yang lebih besar. Mereka belajar dari kesalahan Prancis, berfokus pada sanitasi dan pengendalian penyakit. Penyakit seperti malaria dan demam kuning telah menjadi hambatan besar bagi upaya sebelumnya. Mereka mengeringkan rawa, menyemprotkan insektisida, dan membangun rumah sakit untuk merawat para pekerja. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Mereka juga membawa sekop uap dan kapal keruk besar, mesin yang mampu memindahkan gunung-gunung tanah. Skala proyek itu membingungkan, dengan ribuan ton tanah yang harus dipindahkan setiap hari. Ribuan pekerja, banyak dari pulau-pulau Karibia, bekerja tanpa lelah dalam kondisi berbahaya. Mereka menghadapi panas yang menyengat, penyakit, dan risiko kecelakaan setiap hari. Mereka meledakkan gunung, membendung sungai, dan membangun pintu air besar untuk menaikkan dan menurunkan kapal. Setiap langkah adalah tantangan teknik yang membutuhkan inovasi dan keberanian. Setelah bertahun-tahun kerja keras dan prestasi teknik yang luar biasa, terusan Panama akhirnya selesai pada tahun 1914. Itu adalah momen bersejarah yang mengubah dunia. Itu adalah kemenangan kecerdikan manusia, tetapi bukan tanpa biaya. Banyak nyawa hilang, dan pengorbanan besar dilakukan untuk mencapai impian ini.
Keterlibatan Amerika di Panama bukannya tanpa kontroversi. Panama pada saat itu adalah bagian dari Kolombia. AS ingin mengamankan kendali atas zona terusan, mendukung revolusi Panama untuk kemerdekaan. Langkah ini dilihat oleh banyak orang sebagai perampasan tanah yang terang-terangan. AS dituduh menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi wilayah tersebut demi kepentingan ekonomi dan strategisnya sendiri. Dan kemudian ada para pekerja. Mereka menghadapi kondisi berbahaya, jam kerja yang panjang, dan upah yang diskriminatif. Para pekerja yang tidak tumbang karena penyakit sering menghadapi kecelakaan dan cedera. Biaya manusia dari pembangunan kanal sangat tinggi. Kisah-kisah mereka yang bekerja keras dan mati membangun kanal sering diabaikan. Tetapi, kisah-kisah ini penting untuk memahami warisan kompleks dari keajaiban teknik ini. Bagian 5, lanskap yang berubah, dampak lingkungan. Pembangunan terusan Panama memiliki dampak yang mendalam terhadap lingkungan. Proyek ini melibatkan pembukaan hutan hujan yang luas, mengganggu ekosistem dan mengubah lanskap selamanya. Pembuatan Danau Gatun, danau buatan manusia yang dibentuk dengan membendung Sungai Chagres, membanjiri ribuan hektar hutan. Perubahan besar lingkungan ini memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Ini mengganggu habitat satwa liar, berdampak pada aliran air, dan meningkatkan erosi tanah. Dampak lingkungan dari kanal terus menjadi subjek perdebatan dan studi. Sementara pembangunan kanal memiliki biaya lingkungan yang tak terbantahkan, itu juga menyebabkan terciptanya kawasan lindung dan pemahaman yang lebih besar tentang keanekaragaman hayati kawasan tersebut. Bagian 6, sebuah bangsa yang bertransformasi, Panama dan warisan terusan. Terusan Panama mengubah segalanya bagi Panama. Ini melambungkan negara kecil itu ke panggung dunia. Terusan itu menjadi mesin ekonomi Panama, menghasilkan pendapatan dari tol, dan meningkatkan perdagangan. Itu juga berdampak besar pada identitas nasional Panama. Terusan itu, baik atau buruk, menjadi identik dengan Panama. Itu menjadi sumber kebanggaan nasional, simbol ketahanan Panama, dan kepentingan strategisnya. Tetapi keberadaan kanal juga memperumit hubungan Panama dengan Amerika Serikat. Masalah kedaulatan atas zona kanal menjadi titik pertikaian utama. Bagian 7, memperluas untuk masa depan, terusan Panama di abad ke-21. Terusan Panama adalah salah satu jalur air buatan manusia yang paling penting di dunia, menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Seiring perdagangan global terus tumbuh, begitu pula permintaan akan kanal yang lebih besar dan lebih baik. Kanal ini memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, memungkinkan kapal-kapal besar untuk menghemat waktu dan biaya dengan melewati jalur yang lebih pendek. Pada tahun 2007, Panama memulai proyek perluasan besar-besaran. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kanal dan memastikan bahwa Panama tetap menjadi pemain utama dalam perdagangan global. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kapal yang lebih besar, yang dikenal sebagai kapal post-Panamax, yang terlalu besar untuk masuk melalui pintu air asli. Kapal-kapal ini membawa lebih banyak kargo dan membutuhkan lebih banyak ruang. Proyek perluasan melibatkan pembangunan satu set pintu air baru, pelebaran dan pendalaman saluran yang ada, dan peningkatan ketinggian air Danau Gatun. Ini adalah proyek yang sangat kompleks dan membutuhkan teknologi canggih serta tenaga kerja yang terampil. Ekspansi, yang selesai pada tahun 2016, merupakan prestasi teknik yang besar. Ini menunjukkan kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan besar dan menciptakan solusi inovatif. Ini menggandakan kapasitas kanal dan memperkuat posisi Panama sebagai pusat pengiriman global. Kanal yang diperluas sekarang dapat menangani 2 kali lipat jumlah kapal, meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu. Tetapi ekspansi juga menimbulkan kekhawatiran lingkungan baru. Peningkatan aktivitas kapal dan konstruksi telah menyebabkan deforestasi dan polusi air di sekitar kanal. Meningkatnya lalu lintas dan kebutuhan akan lebih banyak air untuk mengoperasikan pintu air membebani sumber daya air tawar Panama. Ini adalah tantangan yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan kanal di masa depan. Bagian 8, menavigasi masa depan, keberlanjutan dan terusan Panama. Terusan Panama berdiri sebagai bukti ambisi manusia dan kecakapan teknik. Ini adalah simbol globalisasi yang menghubungkan sudut-sudut dunia yang jauh.
Tetapi warisan kanal itu kompleks, ditandai oleh kemajuan dan eksploitasi. Saat kita melihat ke masa depan, tantangannya adalah memastikan keberlanjutan kanal. Perubahan iklim, kelangkaan air, dan perlindungan lingkungan adalah masalah yang mendesak. Menemukan cara untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan sangatlah penting. Terusan Panama selalu menjadi kisah adaptasi dan inovasi. Dan saat kita menavigasi tantangan abad ke-21, kisah kanal mengingatkan kita bahwa kita harus terus beradaptasi, berinovasi, dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.